Tapi manakala itu diucapkan oleh seorang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, jebolan dari Pilgub tahun 2017, di mana politik identitas sangat kental terjadi, statement Anies ini seperti orang berkaca di cermin retak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudy akhir pekan. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu ada statement menarik dari Gubernur DKI Jakarta, Dr. Anies Rashid Baswedan. Dia mengatakan dengan sangat mulia, kelihatannya begitu, dengan penuh keprihatinan mengatakan bahwa perpolitikan di Indonesia ini sangat tidak baik, tidak sehat. Karena dia merasa orang yang mempunyai background baik justru dihalang-halangi untuk menjadi pemimpin, sedangkan yang mempunyai rekam jejak hitam atau bermasalah malah justru didukung. Ini ucapan dari Dr. Anies Rashid Baswedan. Sangat indah dan saya setuju. Tapi manakala itu diucapkan oleh seorang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, jebolan dari Pilgub tahun 2017, di mana politik identitas sangat kental terjadi, statement Anies ini seperti orang berkaca di cermin retak. Anies lebih pantas berbicara untuk diri sendiri. Jadi kita jangan mau diselamurkan oleh Anies untuk menutupi rekam jejaknya bahwa dia mempunyai kepedulian tentang perpolitikan di Indonesia. Karena menurut saya dia salah satu pelaku perpolitikan Indonesia yang tidak sehat selama ini. Sahabat Indonesia, saya ingin mengingatkan kembali tahun 2016 pada saat Gubernur waktu itu Basuki Cahayapurnama slip of the tongue, keselip lidah di Pulau Seribu. Kemudian videonya dipangkas oleh Buniani, kemudian diviralkan, lalu menimbulkan respon negatif yang luar biasa. Akhirnya terbentuk komunitas baru, komunitas 411 maupun komunitas 212. Nah, keteledoran atau kesalahan lidah dari Ahok ini atau Basuki Cahayapurnama dimainkan terus oleh kubu-kubu lawannya, baik kubu Anies Baswedan Sandiaga Uno maupun kubu AHY dan Silviana Murni, sama sebangun mereka. Pada putaran pertama Ahok menang. Peringkat kedua Anies, peringkat ketiga AHY. Waktu itu saya sudah menulis jauh hari sebelum Pilgub itu dilakukan bahwa kalau ingin Ahok menang harus satu putaran, harus di atas 50%. Tapi ternyata tidak terjadi. Akhirnya terpaksa dilakukan putaran kedua. Anies Baswedan Sandiaga Uno berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Jujur waktu itu saya pesimis. Dan benar terjadi, akhirnya Ahok hanya meraup 42% sekian suara. Selisih suara kalau nggak salah sekitar 875.000 antara Anies dan
BTP. Tapi kalau hanya melihat angkanya tanpa melihat perjalanannya, kita bisa misinformasi. Pada saat Pilgub DKI Jakarta, saya katakan ini adalah pilgub terburuk, terkotor, dan paling menjijikkan selama sejarah Indonesia ada. Karena apa? Politik identitas dimainkan oleh lawan dari Basuki Cahayapurnama, dan itu diamplifikasi semua bangsa di negeri ini. Bukan hanya rakyat Jakarta, tapi itu menjadi tekanan publik yang luar biasa. Politik ayat dan mayat marak di mana-mana. Bagi orang Islam yang mendukung Ahok yang dicap penista agama oleh mereka, dilarang untuk dimasukkan dalam masjid, disolatkan maupun dimakamkan. Ini luar biasa keji. Agama yang begitu mulia direndahkan, ditarik ke ranah politik praktis. Ini politik yang paling kotor yang pernah terjadi. Politik identitas. Dan ini dimainkan dengan orkestrasi yang sangat masif dengan konduktornya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jadi kita jangan pernah lupa, dan saya mengajak Anda untuk menolak lupa bahwa perpolitikan Indonesia telah dikotori oleh perjalanan pemilihan gubernur di Jakarta tahun 2017 yang lalu. Di sisi ini saya juga miris ya. Negara juga terkesan agak diskriminatif. Ini saya sampaikan saja unek-unek saya untuk undang-undang tentang pengaturan pilkada DKI Jakarta dibedakan dengan daerah lain. Kalau daerah lain pilkada, gubernur maupun wali kota, siapapun pemenangnya, jumlahnya berapapun, langsung menjadi pemenang. Tapi kalau Jakarta tidak. Harus mencapai minimal 50% plus 1. Ini yang menjebak rakyat Jakarta, dan rakyat Jakarta akhirnya mendapatkan gubernur seperti sekarang. Saya hanya menghimbau, mengharapkan KPU dan beberapa stakeholder yang lain agar peraturan tentang pilkada itu disamakan saja dengan daerah lain. Siapapun pemenang, berapapun jumlah suara yang didapatkan, harusnya langsung jadi pemenang, seperti pilkada-pilkada yang lain di daerah lain. Oke, kembali ke laptop tentang statement Anies. Jadi saya katakan dengan segala hormat saya kepada Anies Baswedan bahwa upaya Anda untuk menyelamunkan rekam jejak politik kotor masa lalu pada saat pilkada itu tidak akan berhasil, karena kami menolak lupa. Hak Anda seorang Anies Baswedan untuk mencalonkan diri menjadi apapun lah, menjadi presiden atau menjadi gubernur nanti atau menjadi apapun. Tapi hak saya dan sebagian orang yang berpendapat sama dengan saya bahwa kami bisa menolak. Kami masyarakat cerdas, dan kami bukan keledai yang akan sudi terjerumus di lubang yang sama. Itu yang kami pegang sampai sekarang. Jadi sahabat Indonesia, ujaran seorang Anies Baswedan bahwa mengatakan perpolitikan di Indonesia itu tidak sehat, harus kita maknai sebetulnya dia sedang berbicara pada diri sendiri, gak usah ditanggapi. Oke, saya kira itu saja, singkat supaya kita tidak melebar kemana-mana. Sekali lagi, ini akhir pekan. Salam hormat saya kepada Anda sekeluarga dan orang-orang terdekat Anda. Saya ingatkan kembali, apakah
Anda sekeluarga sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Kalau belum, silakan menghubungi instansi terkait, baik Kementerian Kesehatan terkait maupun TNI dan Polri. Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi tetap saja harus menggunakan masker dalam berinteraksi dengan siapapun. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.